Hai, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Ini videonya aku ambil pagi-pagi ya. Nah, di sini aku mau antar anak aku sekolah, tapi sebelum itu aku pakai jilbab dulu. Dan kita cek dulu bagian perdapuran, kompor dan juga cok-coknya. Nah, di depan ada Mbak Anggun lagi pakai jaket adik Yasmin. Di sini suasana paginya masih lembab teman-teman, karena tadi malam itu habis hujan lebat banget dan juga disertai angin. Karena Pak suami nggak ada di rumah lagi kerja, kita itu agak takut juga teman-teman. Tapi alhamdulillah nggak kenapa-kenapa ya, hujannya itu cepet redahnya. Nah, itu tadi aku pakai jaket. Lanjut di sini aku lagi ngeluarin kereta karena lagi dingin banget. Entah badan aku yang nggak enak atau memang lagi cuacanya itu dingin. Lanjut di sini ada Yasminnya lagi digendong Mas saja. Nah, di sini kita udah siap-siap mau naik kereta. Nah, tapi sebelum itu kita nunggu dulu Mbak Anggunnya lagi nutup pintu. Setelah selesai semua kita lanjut di jalan ya teman-teman. Ini lagi sepi banget karena memang baru hujan. Masya Allah, kalau udah kayak gini enak banget ya teman-teman. Lihatnya itu adem banget. Tiba-tiba di jalan jumpa teman, kita dada-dada karena memang kita itu lagi buru-buru. Ini nggak terasa kita udah sampai jalan pembangunan. Nah, lanjut ini juga udah sampai sekolah Mas saja. Beginilah kegiatan aku pagi-pagi teman-teman sebagai ibu rumah tangga yang rempong. Mungkin teman-teman juga ada yang sama kayak aku yang sibuk kalau pagi antar jemput sekolah. Nah, nggak terasa kita udah nyampe sekolah Mas Sajam. Ini kebetulan kita turunkan aja Mas Sajamnya di bagian depan. Oke, singkat cerita kita skip aja di jalan karena repot banget ya teman-teman, nggak ada yang bisa megang HP. Ini lanjut lagi kita mau bersihin motor atau kereta di sini bilangnya teman-teman. Kalian pasti tanya teman-teman, kenapa aku pagi-pagi udah nyuci kereta? Alasan cuma satu teman-teman, kereta aku itu kena BAB-nya adik Yasmin. Tadi tiba-tiba di jalan dia itu pengen BAB, katanya udah nggak bisa ditahan lagi. Akhirnya dia keluarin dari kereta. Tapi yang buat aku salut itu dia itu nggak mau berdiri teman-teman, katanya takut nya itu jatuh, jadinya malu, makanya dia duduk di bagian bawah. Rupanya katanya perutnya itu udah sakit banget. Biasanya kalau kayak gitu tuh dia bisa nahan sampai rumah, karena udah terlalu sakit dia nggak bisa nahan. Rupanya BAB-nya itu lagi encer teman-teman, makanya dia sakit banget katanya perutnya. Nah, karena tadi itu jorok bau banget, jadi aku cuci ya teman-teman, aku bersihkan juga bagian terasnya yang kena tadi. Sementara di Yasminnya udah aku mandi teman-teman, tapi aku suruh nunggu di bagian dalam karena di sini becek takut jatuh. Jadi nambah kerjaan aku. Biasanya kan ini kalau udah tugas nyuci kereta itu tugasnya Pak suami, aku tuh nggak pernah nyuci teman-teman. Cuma karena Pak suami itu pulangnya lama, ya udah deh aku yang cuci daripada nanti kering bikin kerjaan lagi. Nah, di sini keretanya udah selesai aku cuci. Lanjut aku mau beresin bagian teras ya teman-teman, sekalian kotor karena tadi malam tuh angin, jadi banyak sampah yang pada masuk dan juga pasir-pasir teman-teman, jadi mau aku bersihkan aja sekalian. Ini terpaksa aku siram-siram gini ya teman-teman, karena memang nggak bisa lagi kalau pakai pelan, harus pakai air dulu baru nanti buat dipel. Aku kalau sudah malam hujan tuh takut banget teman-teman, karena kan Pak suami nggak ada di rumah, ditambah suara hujan itu deras banget, jadi kepikiran itu teman-teman yang aneh-aneh, takutnya nanti ada orang manjat ke pagar, manjat ke seng gitu-gitu teman-teman, makanya nggak bisa tidur. Padahal itu rencananya aku pulang-pulang mau tidur dulu biar agak enakan gitu, malah kerjaannya nambah-nambah. Tapi ya udah nggak apa-apa, kita kerjain dulu, nanti kalau udah siap baru kita tidur. Nah, tadi bagian teras itu udah selesai ya teman-teman. Ini lanjut lagi aku mau ganti adik Yasmin karena dia itu udah kedinginan, takut masuk angin, apalagi ini cuacanya tuh lagi nggak enak banget ya teman-teman, musim hujan. Nah, celana tadi udah aku pasang. Ini lanjut bagian pakai bajunya karena dia tadi sekalian BAB, makanya aku mandiin aja teman-teman. Dia itu lucu banget, kotoran dia sendiri aja takutnya luar biasa. Tahu nggak teman-teman, dia itu kok udah BAB pasti teriak-teriak, jerit-jerit, katanya jorok kali, bok kali, minta tolong bunda tolong. Lucu nggak? Padahal itu kan kotorannya sendiri, tapi kok paling jijik banget dia sama kotorannya. Alhasil aku cepet-cepet bersihkan dulu, kalau nggak bikin malu teman-teman, teriak-teriak dia tolong bunda tolong gitu-gitu teman-teman. Nah, setelah ganti baju aku setelan rocos. Nah, ini lanjut lagi aku mau sisiri adik Yasmin. Aduh, adem banget ya teman-teman, kalau pagi-pagi kita lihat anak-anak udah mandi udah bersih itu enak banget. Nah, setelah selesai ini lanjut lagi aku mau lipat pakaian karena udah berapa hari ya teman-teman gak aku lipat, ternyata nggak enak juga dipandang mata. Walaupun udah pakai tips yang aku gulung-gulung diikat-ikat, tapi tetap aja jadi aku mau beresin dulu biar agak enak dulu mataku memandang. Nah, beginilah kegiatan aku emak-emak rempong teman-teman, gak ada habisnya kerjaan, gak ada lagi yang dimintai tolong atau dimanja-manja karena memang kita itu jauh dari orang tua, jadi apa-apa harus sendiri. Ini aku lipati dulu pakaian-pakaian yang untuk ngonten
Padahal baju itu aku pakai untuk konten aja teman-teman, karena aku nggak kemana-mana. Tapi kalau udah pakai udah menggelantung, rasanya itu risih banget kalau nggak dicuci. Ada yang sama nggak kayak aku? Kalau pakaian baru pakai sebentar, tapi kalau udah bergelantungan rasanya itu pengen nyuci aja. Nah setelah selesai lipat pakaian, aku susun dulu satu persatu. Rupanya teman-teman, lihatlah pemandangan yang indah banget. Ternyata rasa empati adik Yasmin itu tinggi banget teman-teman. Dari tadi nggak ketahuan dia udah mondar-mandir ngangkati pakaiannya sendiri dan juga pakaiannya Mas saja. Padahal aku tadi masih di kamar nyusun bajuku teman-teman, tapi nggak taunya Masya Allah banget, kayak dia ngerti banget ya teman-teman kalau orang tuanya itu repotnya luar biasa. Ini dia bilang katanya berat banget dan mau dimasukkan ke dalam lemari Mas aja. Di sini aku biari dulu biar dia itu nggak sakit hati ya teman-teman. Kalau kita larang jangan gitu, pasti dia akan sakit hati. Tapi aku biari dulu, nunggu dia pergi baru nanti aku berisi lagi. Kalian tahu nggak tujuannya aku seperti itu? Karena biar membiasakan diri dia itu ada rasa empatinya teman-teman. Nanti kalau kita larang-larang jangan dan kita itu marah sama dia itu nggak akan mau bantu-bantu kita lagi teman-teman, karena dia ngerasa kerjaan dia itu nggak dibutuhkannya. Nah sampai sini dulu ya.